Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo Sifri. Senang sekali pada kesempatan ini kita punya waktu yang luar biasa ya. Senang sekali karena bertemu dengan seorang Romo yang sudah lama bermisi. Dan hari ini atau kesempatan libur, jadi boleh datang mengunjungi kita semua, mengunjungi kami di komunitas Skolastikat Gria Tias Dalam, Yogyakarta. Ini ada di Kapel. Dan kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Romo. Romo silahkan memperkenalkan diri. Ya, ohayou gozaimasu, selamat pagi. Nama saya Franciscus Saverius Sriwaluyo. Saya lahir tahun 1974, 16 Januari. Saya dari Boro di dekat Sendang Sono. Dan saat ini saya menjadi misionaris di Jepang. Yes, kalau dikatakan sudah lama, hampir 20 tahun saya hampir 20 bisa tahun, luar biasa. sana. Ya. Romo sejak diakon ada di sini. Tidak, saya diakon ditabiskan di Singapura. Setelah di Singapura tabisan diakon, saya kembali ke Indonesia dan saat itu Pater Fons Klas sebagai provinsial bertanya kepada saya, "Lulu, apakah kamu bersedia menjadi misionaris di Jepang?" Dan saya menjawab, "Ya, Pater." Gitu. Dan sejak tahun 2004 setelah tabisan, saya ditugas dan diutus menjadi misionaris di sana. Luar biasa. Pertama kali Romo diutus, apa perasaannya Romo? Tentu yang pertama ketika saya masih ingat Father Rankens pembimbing saya di Singapura, dia memeluk saya dan mengatakan, "Saya berharap kamu menjadi misionaris besar seperti nama patron saintsmu ketika baptismu kamu Franciscus Saverius." Begitu. Ungkapan itu begitu berat untuk saya, namun atas doa perantaraan doa dari Franciscus Saverius saya merasa menjadi bahagia di dalam tugas perutusan ini. Bahagia. Jadi senang sekali pertama kali langsung diberi kesempatan untuk menjadi misionaris. Saya senang sekali gitu ya. Maksudnya ketika saya menginjak sana gitu ya, tetapi walaupun tentu dengan tantangan bahasa dan lain budaya sempat membuat hati saya kecil dan saya pun ingin pulang. Tetapi sayangnya satu hal yang saya katakan, kalau 2 tahun saya belajar bahasa dan saya belum bisa duduk minum teh bersama dengan umat, saat itu saya akan memutuskan untuk pulang. Tapi setelah 2 tahun saya bisa duduk di situ minum teh, bisa tertawa, bisa ceria, bisa diterima. Ini mungkin tempat saya dan saya bertekun sampai sekarang. Luar biasa. Berarti tidak hanya minum teh, tetapi sudah bersuka cita. Iya tentu. Romo terima kasih pengalamannya. Tetapi ada hal yang tadi yang Romo katakan ya, awalnya sulit. Berat, tetapi apa yang menguatkan Romo ketika sudah melewati pengalaman yang sulit? Yang menguatkan saya adalah tetaplah fix your eyes on your faith, on Jesus. Arahkan pandangan hatimu kepada Tuhan dan Tuhan akan mengerjakan selebihnya, atau kamu melakukan sesuatu yang terbaik dan Tuhan akan memberikan. Itu saja sebetulnya nasihat dari seorang imam dari Amerika, misionaris yang beliau sendiri juga meninggalkan, bukan dia seorang marinir Amerika, meninggalkan dan menjadi panggilan menjadi seorang imam, panggilan menjadi dan akhirnya menjadi seorang misionaris di Jepang, James McDonough, yang mengatakan kepada saya seperti itu, dan saya bertekun, benar juga ya, duduk dalam adorasi dalam gitu, itulah kekuatan yang saya punya ya, Pater ya. Romo terima kasih banyak ya. Selama kurang lebih ya 20 tahunan di Jepang, lalu dengan situasi Jepang yang seperti itu, tantangan yang Romo hadapi di sana apa, Romo? Ya, tentu Jepang itu yang menjadi 1-2 paroki di sini, 1 keuskupan di Jepang. Jadi dianggap kita tinggal di dalam paroki yang sangat kecil gitu ya, dalam umatnya. Jadi bagaimana saya bisa juga mengisi hari-hari itu dalam itu. Bahwa saya saat ini terlibat dipercaya untuk mengelola taman kanak-kanak di sana. Jadinya setiap hari saya bergaul dengan anak-anak yang mengisi hari-hari saya di situ ya. Saya bayangkan kalau mungkin saya tidak terlibat, suatu tantangan tersendiri di situ. Dan tentu tantangan budaya dan negara yang maju seperti itu adalah suatu tantangan tersendiri gitu ya. Namun itulah sejauh ini tetap bertahan. Iya, sejauh ini Tuhan
untuk memilih saya untuk tetap di situ, ya, bertekun dalam itu dan tetap ceria dan punya sahabat, punya konfrater yang dekat denganmu, maka akan memberi kekuatan tersendiri. Hal yang kedua adalah soal komunitas. Komunitas satu komunitas. Makanya datang ke sini bukan sebagai komunitas, saya lihat ini adalah sebagai rumahku, gitu ya. Romo, kita di Jepang itu berkarya di mana saja? Ada sebelumnya itu Romo berkarya di mana? Selama ini ya saya sudah 20 tahun, 2 tahun itu saya di rumah induk belajar bahasa. Setelah itu saya ditugaskan di Yamagata 3 tahun sebagai rekan, dan kemudian ke Tsukuba, Science City di Tsukuba saya 3 tahun di situ, dan setelah itu saya dipindahkan di Tsuruoka. Di saat itulah saya pertama kali menjadi imam paroki dan menjadi kepala sekolah di situ. Dari Tsuruoka saya pindah ke Chiura, dan dari Chiura saya ke Shimodate kembali ke Yamagata. Jadi saya sudah 4-5 tempat yang saya Setiap kali ini karena saya punya pengalaman mau dipindah tugas. Saya ingin bertanya, ketika awal pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu ada sesuatu yang lain atau biasa-biasa? Pasti ada sesuatu yang lain. Bagaimanapun juga perasaan emosi dan kedekatan kita dengan umat tidak begitu langsung kita bisa menghilangkannya, tetapi disitulah indahnya untuk suatu perjumpaan, indahnya sebuah pertemuan, namun sekali juga seperti itu. Tapi bahwa kedekatan, relasi dan lain sebagainya pasti tetap berjalan, dan mereka lah yang mendukung itu. Enjoy di situ dengan bahagia di situ. Terima kasih Romo. Terima kasih, Pater. Pertanyaan yang terakhir. Untuk Romo sudah di SSC sudah cukup lama. Lalu untuk orang-orang muda, atau pesan untuk kami generasi muda, lalu nanti untuk orang-orang muda, bagi teman-teman yang ingin bergabung ke kongregasi SSCC atau juga yang ingin menanggapi panggilan Tuhan, atau juga entah memilih dimanapun, ajakan Romo seperti apa dengan pengalaman yang ada di Jepang? Terima kasih. Satu ajakan adalah jangan pernah takut, gitu ya. Ketika kita melangkah, tidak semuanya clear di awal, namun yakinlah saat kita mempunyai hasrat, keinginan dari itu, tetaplah di situ, bertekun dan yakin dengan ketekunan kita, dengan keberanian kita untuk melangkah, maka saya yakin yang saya ucapkan semakin menjadikan hidup kita semakin memancarkan sinar kasihnya dalam tugas perutusan ini. Terima kasih Romo. Terima kasih. Senang sekali. Bahasa Jepangnya apa gini ya? Arigato. Domo, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini Wong Boro ya. Wong Boro. Matur nuwun. Berkah dalem. Matur nuwun berkah dalem.